Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih. Ada sukacita hari ini? Amin. Boleh lambaikan tangan, ada sukacita. Beri suara-suara yang luar biasa buat Bapak kita. Mari sebelum ibadah kita, mari kita buka ibadah kita dengan doa Bapak kami. Saya undang jemaat itu sama-sama kita bagi berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagi kami pada hari ini dan Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa, terutama pada sore hari ini kami boleh bersama-sama ada di tempat ini. Satu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami yakin, kami percaya Bapa, nanti saat kami pulang, keadaan kami tidak sama pada saat kami datang. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami silakan jemaat itu kembali duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk penyembahan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Nyatakan syukur kita. Haleluya Yesus. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, terbukti. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku. Tuhan, Engkau Allah yang menolong kami apapun keadaan hidup kami saat ini. Tuhan, Engkau tahu satu persatu hati kami, satu kerinduan kami untuk menyembah-Mu. Tuhan, di tempat ini kami bersama-sama bersatu hati. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu Bapa, Engkau Bapa, Engkau Allah yang mengerti kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Ini kami Tuhan. Nyatakan syukur kami, nyatakan syukur-Mu. Ayo angkat sembah-Mu, sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Kami mengucap syukur. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sendiri yang beracara dalam ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Mari ambil saat teduh sejenak. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Setiap hari, setiap waktu Tuhan Yesus baik. Dia baik sekali. Dia sangat baik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bawa hati kami. Kami bawa hidup kami kepadamu Bapa. Engkau dengar setiap seruan hati kami. Satu kerinduan kami Tuhan. Kami percaya. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi saat ini, kami yakin, kami percaya, kami tetap rindu untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mungkin ini gangguan internet ya, tapi tidak apa-apa, kita tetap terus untuk melakukan ibadah. Ya benar. Mari kita pujikan kemurahan-Mu. Kemurahan. Ya, saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Sikon apapun Tuhan hadir tempat ini, akan melakukan pribadi lepas pribadi untuk melakukan ibadah yang luar biasa, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari dengan segenap hati kita lagu ini dengan sepenuh hati. Lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan,
ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, sekarang kita tetap berdiri, kita memuliakan nama Tuhan, kita bersukacita. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat lima enam, dhewe Gusti sing temen. Pitu wolu songo, dhewe Gusti aja sembrono. Sepuluh wis jangkep, dhewe Gusti masih selamat. Ayo lebih semangat, kita tepuk tangan. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat lima enam, dhewe Gusti sing temen. Pitu wolu songo, dhewe Gusti aja sembrono. Sepuluh wis jangkep, dhewe Gusti masih selamat. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Sekali lagi. Saben dina kula nggih gandol siapa? Gandol Gusti. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, semangat, kita silakan duduk. Ya, kini tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bawa hati dan iman kita terfokus untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk mendengarkan firman dari Tuhan, untuk mendengarkan pesan dari Tuhan. Kiranya firman hari ini akan kita dapatkan untuk menjadi berkat yang terindah. Amen. Untuk kita bawa pulang, untuk menjadi berkat yang sangat luar biasa dan menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, kita terfokus sama Tuhan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau bersertaku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk panggilan dan pilihan-Mu dalam hidup kami. Terima penyembahan kami, terima pengagungan kami. Sungguh firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, biar firman-Mu tersingkap, berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengerti firman-Mu. Urapi hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dengan pengurapan hikmat dan kekuatan daripada-Mu. Kami siap, berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang siap berkata Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, Opa Oma semua, terima kasih buat sore ini, buat Pak Gembala yang mengizinkan kita untuk bisa berada lagi di tempat ini. Di sini ada kita kedatangan tamu, Pastor Kiceng dari Singapura. Beliau ini adalah guru saya, dosen saya 27 tahun yang lalu. Dan kemudian hari ini ada bersama dengan kita. Mungkin banyak yang sebaya beliau di sini. Umur beliau 76. Ada yang lebih tua? Ada. Ada ya? Oke. Dan kemudian ada juga Pastor Joshua dari Malaysia. Nah, sebelum nanti kita dengar firman Tuhan dari Pastor Ricky Cheng, kita mau dengarkan kesaksian dari Pastor Joshua, bagaimana panggilan Tuhan buat beliau. Dan saya kira beliau ini adalah orang yang sangat mengabdi kepada orang tuanya. Saya berkali-kali datang ke rumahnya, nginap di rumahnya. Dan dia yang juga sayang dengan mamanya. Kalau nggak salah umurnya mamanya 94 tahun. Istri right? 92. Ya. Masih sehat, jalan. Dan dia luar biasa. Oke, now is your time. Shalom. Shalom. Okay. So I praise the Lord. I thank God that giving me the opportunity to share some testimony in this church. Saya bersyukur kepada Tuhan memberikan kepada saya kesempatan untuk membagikan kesaksian saya di tempat ini. So for this trip I come here basically is I have a few ideas that I work with Pastor John. Jadi dalam kunjungan kali ini datang ke Malang, sebenarnya ada beberapa hal yang juga kita mau kerjakan bersama. Because I don't go into details because of the time. Karena waktu yang terbatas, saya tidak akan bicara terlalu rinci. So the three things that I'm going to do in Indonesia will be. Tapi ada 3 hal yang akan saya lakukan di Indonesia. Yang 3 hal itu adalah. So the first one is to train the memory for the people, especially for the old people. Yang pertama yang saya lakukan adalah melatih meningkatkan ingatan secara khusus untuk orang-orang tua. That will help to prevent, is one of the way to prevent dementia. Melatih ingatan itu adalah salah satu cara untuk mencegah pikun. And also, of course, with the memories, knowledge also can help those who are in the school, still in schooling. Tetapi dengan meningkatkan memori itu juga akan menolong mereka yang masih sekolah. And the second thing
I will do in Indonesia, there will be to teach Mandarin. Hal yang kedua saya lakukan untuk di Indonesia adalah mengajar bahasa Mandarin. Yeah, because as we all know, China is becoming more influenced, so to know some Chinese will be beneficial. Sebagaimana kita tahu, Cina semakin memperkuat pengaruhnya di dunia. Jadi kalau kita bisa bahasa Mandarin akan memberikan sangat banyak keuntungan. And the third thing is that we'll do some things to help those who are in need to gain some earn extra income. Hal yang ketiga yang kita lakukan adalah untuk pemberdayaan ekonomi, membantu setiap orang memiliki tambahan pemasukan. So all these things, because it's going to take a long time to share, so but not today. So I think I just briefly share with you until here. Jadi semua topik ini membutuhkan waktu yang panjang untuk menjelaskannya, tetapi saya hanya memberitahu inti-inti saja apa yang sedang kita mau kerjakan di sini. Okay, thank you everybody. Terima kasih buat semuanya, Tuhan memberkati. Oke, sekarang kita sambut firman Tuhan dari Pastor Gereja. Boleh berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Saya nggak butuh mic, ya. I got an amplifier, I got a mic. Ya, Tuhan udah kasih amplifier di tenggorokan saya. If I use the mic, it's going to be very, very loud. Jadi kalau saya gunakan mic akan sangat keras sekali. I send you greeting from Singapore. Saya membawa salam dari Singapura. The Lord is good, and I am one of your community. I'm already about 70 plus. I ask the Lord to give me good health, just like I'm asking the Lord today that to give all the elderly brothers and sisters good health, and we all have many more years to love the Lord. Jadi saya bersyukur ada di tempat ini. Saya ini adalah bagian dari kelompok 3. Kalau kelompok kita, karena umur saya juga sudah lebih dari 70 tahun, dan saya berdoa kepada Tuhan supaya memberikan kepada saya kesehatan yang kuat untuk bisa melayani Tuhan. 75 years old, still running for. Di mana umur 75 masih sedang berlari. When the Lord puts something in our hearts, even at this elderly age, say our golden age, we must do what the Lord puts in our heart, so that when we go and see Him, we say, Lord, I finished what you entrusted to me. Jadi walaupun usia kita sudah usia emas seperti ini, di atas 70-an, kita bersyukur bahwa kita masih bisa melayani Tuhan, kita sehat, supaya kelak ketika kita kembali, kita ketemu Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku sudah menyelesaikan apa yang Kau percayakan kepadaku. This evening, I would like to talk on the topics. If I may have a title, I want to entitle this message, Realigning Our Walk with God. Jadi pada kesempatan sore ini saya akan membagikan firman Tuhan. Kalau harus dikasih judul dari firman Tuhan ini, maka judulnya adalah bagaimana untuk kita itu bisa menyelaraskan jalan kita berjalan bersama Tuhan. We need to realign ourselves so that we walk in the ways of God and fulfill the will of the Father. Kita harus menyelaraskan jalan-jalan kita supaya kita berjalan di jalan-jalannya Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan Bapa melalui hidup kita. Especially we who are senior citizen. I don't call old people senior. Khususnya bagi kita warga senior. Saya tidak menyebutnya orang tua, tapi saya menyebutnya warga senior. And we have to realign our life with God so that we are ready to see our Maker. Itu sebabnya sebagai warga senior, kita harus menyelaraskan jalan kita dengan jalannya Tuhan. I'd like to bring you a passage of scripture found in Proverbs chapter 4, reading from verses 20 to 27. Pastor John will read in Bahasa Indonesia. Jadi saya mau bacakan dari Amsal 4 ayat 20 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan, Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Father, we pray that you will give us understanding concerning your message this evening. Bapakku berdoa, berikanlah kepada kami pengertian akan firman-Mu sore ini. We pray that you realign our life according to your will. Kami berdoa kiranya Engkau menyelaraskan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Give us attentiveness and understanding. Berikanlah kepada kami pemahaman dan pengertian. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Now as we grow in the Lord, many of us have walked with the Lord for many years, 25, 30, 40 years. Sementara kita berjalan bersama Tuhan, di mana kebanyakan kita sudah berjalan dengan Tuhan mungkin 20 tahun, 25 tahun atau lebih. But how often do we sit down and do reflection and say, Lord, am I pleasing you? Tetapi seberapa sering kita duduk dan kemudian merenung dan menyelidiki hati kita, merefleksi diri kita dan berkata, Tuhan, apakah aku sedang menyenangkan hatimu? To be a Christian is not just accept Jesus, go water baptism, and that's the end of Christianity. Sebagai orang Kristen, tidak cukup hanya menerima Tuhan Yesus, kemudian baptisan air, ya udah cukup gitu. As a Christian, as a believer, is a consistent walk and constant walk on our daily life. As long as He gives us bread, we continue to walk with Him, continue to love Him and obey Him. Tetapi sebagai orang Kristen itu butuh yang namanya konsistensi untuk berjalan bersama Tuhan, taat dengan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. As a Christian, purchased by the blood of Jesus upon the cross, sebagai orang Kristen yang sudah dibayar lunas oleh darah Yesus di kayu salib, the life no longer belongs to us anymore. hidup ini bukan milik kita lagi. Jesus has redeemed. Karena Yesus sudah menebus kita. We should be on the cross. Kita yang seharusnya disalib. But He came as a sacrificial lamb, once and for all, laid down His life. He died so that we can live. Tetapi Dia datang sebagai domba sembelihan. Dia mati supaya kita hidup. He came down from heaven so that we might go up one day to heaven. Dia datang dari surga supaya satu hari kita bisa masuk surga. Bible tells us to examine our life to see whether we are still in the faith. Alkitab berkata, ujilah hidupmu, apakah engkau masih berpegang kepada iman. Paul tells us in his writing, he said, you must test yourself. Paulus di dalam surat-suratnya berkata, ujilah hatimu, so that you know that you are still walking with God. supaya kita tahu apakah kita masih berjalan dengan Tuhan. Today there are many people in the church, but they have no experiential knowledge of God. Hari ini banyak orang, mereka masih di dalam gereja, tetapi mereka tidak berjalan dalam pengalaman dengan Tuhan. Christianity is not a religion. Kristen itu bukanlah agama. Religion teaches you to do good. Agama itu mengajarkan kita melakukan yang baik. Religion cannot save your soul. Agama tidak bisa menyelamatkan jiwa. Only your walk and your obedience, your relationship with Jesus, that will determine your tomorrow. Hanya ketika kita berjalan bersama Tuhan dan ketaatan kita kepada Tuhan yang menentukan masa depan kita besok. And Jesus wants us to have that relationship with Him. Dan Tuhan Yesus menginginkan kita memiliki hubungan seperti itu dengan Dia. And that's why we need to develop our relationship with Jesus, realign our life according to the Word of God. Oleh karena itu kita harus membangun hidup kita di atas hubungan dengan Tuhan Yesus dan menyelaraskan hidup kita dengan firman-Nya.
There are three things we need to learn from this passage of scripture. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari dari perikop firman ini. First of all, we need to understand that from verse 20 to 23, it tells us, number one, our heart reveals our value system. Yang pertama, kita lihat pelajaran pertama kita ambil dari ayat 20 sampai 23, di mana hati kita itu menyatakan sistem hidup kita. You see, he says here, my son, pay attention to my word, incline, meaning that you listen attentively. Dikatakan di sini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku dan arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Artinya, mendengar itu harus dengan penuh perhatian. Then verse 21 says, do not lose sight of them. That means we got to keep the word of God in our heart. We need to focus the Bible in our heart. That means we need to read the Bible. Say, do not lose sight. Dan berkata, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Artinya, jangan sampai pandangan kita itu beralih ke tempat yang lain. Artinya, kita harus membaca firman Tuhan. Verse 23 says, for they are life to those who find them. Dikatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. The word is Jesus. Jesus is the word. Firman itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah firman. And that's why when we have the word, we have Jesus in us. Oleh karena itu, kalau kita punya firman, kita punya Yesus di dalam kita. Jesus wants us to stay focused. He said, if you love me, obey my commandment. Dan Tuhan Yesus mau kita tetap fokus kepada Dia. Karena itu Dia berkata, kalau engkau mengasihiku, lakukan firmanku. We are not talking about the 10 commandments 1 to 10. You must obey all the 10 commandments. We should, but not what. No one can obey the 10 commandments without feeling one. Ini tidak berbicara tentang 10 hukum Taurat. Ya, bukan berarti kita mentaati hukum pertama sampai hukum 10. Ya, memang bagus kita mentaati itu. Tapi tidak ada seorang pun manusia yang bisa mentaati 10 hukum Taurat itu. There are 200 over laws in the Old Testament that they have to observe. Ada lebih dari 200 hukum dalam perjanjian lama yang harus diperhatikan. And when Moses went up to the mountain, God said, just give them the 10. Just give them the 10. Dan kemudian ketika Musa naik ke gunung itu dan bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata, dari 200 hukum itu 10 aja pegang, 10 aja lakukan. And even the 10, many failed. Tapi bahkan walaupun hanya 10 hukum, banyak kan gagal. In fact, 99.9999% failed. Kenyataannya 99,99% gagal. The law will require judgment upon our lives. Dan hukum itu mendatangkan penghakiman dalam hidup kita. But Jesus came to give grace. Tetapi Tuhan Yesus datang memberi anugerah. And He says, the 2 will be enough for all. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, 2 hukum sudah cukup untuk semua. There was a rich man, religious man who came to Jesus. Ada seorang agamawi yang sangat kaya datang kepada Tuhan He Yesus. said, Rabbi, what must I do to inherit? Dia berkata, Guru, apa yang harus kulakukan untuk memiliki hidup kekal? And Jesus said, why call me good? No man is good except God. Dan Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau menyebut aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Tuhan sendiri. And then Jesus says, if you want to inherit the kingdom of heaven, you must fulfill the law. Dan dia berkata, kalau engkau mau masuk surga, maka lakukanlah hukum. And then obey your parents, Yaitu taati orang tuamu, love God. kasihi Tuhan. They say, oh, all these when I was young, I have already observed. Dan kemudian orang muda yang kaya itu berkata, semua itu sudah saya lakukan sejak dari masa mudaku. But he failed. Jesus said, there's one thing that you lack. Tapi dia gagal. Dan Tuhan Yesus berkata, ada satu lagi yang kurang. He was a very rich man. Dia adalah orang yang sangat kaya. And Jesus said, go and sell and give to the poor and you will have treasure in heaven. Tuhan Yesus berkata, pergi dan jualah semua hartamu, maka engkau akan memiliki harta di surga. The Lord is not wanting to make him bankrupt. Tuhan tidak mau membuat anak muda kaya itu bangkrut. It is to test him of his faith. Itu hanya menguji imannya seberapa dia percaya kepada Tuhan.
He says that I've observed all the law. Dia berkata, aku sudah memperhatikan dan melakukan semua hukum itu. And Jesus put it to test. Dan Tuhan Yesus menguji dia. Jesus knew that he holds the money, the wealth, and the things of the world more than he loved God. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa dia cinta uang. Dia lebih menginginkan harta materi daripada mencintai Tuhan. Bible says when you love the world, the love of the Father is not in you. Alkitab berkata, kalau engkau mencintai dunia ini, cinta akan Tuhan tidak ada di dalam engkau. For example, if you were to go on the sampan on the river, you can only stand 2 feet in one sampan. You cannot put 2 legs on 2 different sampan. Jadi sebagai contoh, kalau kita mau naik sampan di sungai atau di danau, kita hanya bisa masukin kedua kaki kita di dalam satu sampan. Kita nggak bisa masukin kaki kita di satu sampan, satu kaki lagi di sampan yang lain, nggak bisa. When the wave come, it will split and you will sink. Karena ketika ombak datang, dua sampan itu akan terpisah, kita akan tenggelam. And that's why Jesus said, if you love me, obey my commandments. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mengasihiku, taatilah firmanku. Then Jesus gave the 2 commandments. Dan Tuhan Yesus memberikan kita 2 perintah. They asked him, Lord, which is the greatest commandment? Dan murid-murid itu bertanya, Tuhan, hukum mana yang terbesar? Jesus says, thou shalt love the Lord thy God with all your heart, your strength, your soul, and your mind. Dan Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap pikiranmu. Thou shalt love your neighbor as yourself. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Who are the neighbors? Siapa sesama kita? Those who are in need. Yaitu mereka yang membutuhkan. So in short, the law will cure us because we all failed to obey the 10 commandments. Jadi hukum itu membunuh kita karena semua kita nggak ada yang berhasil melakukan 10 hukum Taurat. And that's why Jesus came and gave us grace. He said, love God, love people. In short, the 2 greatest commandments. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang dan dia berkata, kasihi Tuhan, kasihi manusia, 2 hukum terbesar. God wants us to walk in obedience. Tuhan mau kita berjalan dalam ketaatan. He wants loyalty and he wants us to focus on Him only. You cannot love God and love mammon. Tuhan mau kita itu berjalan di dalam ketaatan. Karena kita tidak bisa taat kepada Tuhan atau menyembah Tuhan dan menyembah Mammon. Many want to follow Jesus. Banyak orang mengikut Tuhan Yesus. Many want to go to kingdom of heaven. Banyak orang mau masuk surga. When Jesus said, come follow me. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, datang ikut aku. He said, Lord, let me go back and say goodbye to my parents. Dan beberapa orang berkata, Tuhan tunggu dulu. Aku ucapkan selamat tinggal dulu ke orang tuaku. Then there's another guy said, let me bury my father first. Dan yang lain berkata, oh tunggu dulu. Izinkan aku menguburkan orang tuaku dulu. Jesus said, let the dead bury the dead. Dan Tuhan Yesus berkata, biarkanlah orang mati menguburkan orang matinya. Jesus is not telling you that you must forsake your parents. Tuhan Yesus di sini bukan berarti dia berkata lupakan orang tuamu. What he is saying is that you must set your heart and love God above everything else. Yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah tempatkan hatimu mengasihi Tuhan di atas segalanya. If anything that exceeded your love for God, that thing, that person become idol. Kalau ada sesuatu hal yang membuat hatimu itu lebih menginginkan satu hal itu daripada Tuhan, itu satu hal yang membuat kamu lebih penting daripada Tuhan itu akan menjadi berhala dalam hidupmu. And that's why in the Old Testament, why the Lord asked them to remove all the idol, tear down all the ideology. Itulah sebabnya kenapa di Perjanjian Lama firman Tuhan berkata, buang semua berhala itu. The Lord our God, the Holy One of Israel, is a jealous God. Karena Tuhan kita itu, dia adalah Allah yang kudus dan dia pecemburu. He will not share your love Dia tidak mau kasih itu dibagi with other gods. dengan Tuhan yang lain. Either you are 100% for Him or you are not for Him. Apakah kita mau 100% untuk Tuhan atau tidak sama sekali? If you go to a Hindu family, I used to go to India in those years. Ketika kita datang kepada keluarga Hindu tahun-tahun yang dulu, saya sering ke keluarga India. You go to Bali, you will see that.
Kalau kita pergi ke Bali, kita bisa melihatnya. In a Hindu family, you see all the god elephant, everything you have. Ya, kalau di dalam tradisi Hindu kita melihat ada begitu banyak sekali Tuhan. Then you see, how come there's a Jesus photo there? Dan kemudian kita lihat di antara semua dewa-dewa itu ada foto Tuhan Yesus di sana. They make Jesus sit with all the idols. Mereka menyamakan Tuhan Yesus di antara banyak dewa lain-lain. For them, anybody can be their God. Tapi buat mereka, budaya mereka itu semua orang bisa menjadi dewa. Remember the Ten Commandments? Ingat 10 hukum Taurat? There shall be no God created of image or anything before me. Dikatakan tidak boleh ada ilah lain yang diciptakan di hadapanku. And that's why we need to realign our heart and our mind, our obedience, our loyalty only to Jesus. Itu sebabnya kita harus memfokuskan hati kita hanya fokus ke Tuhan Yesus. You cannot love God and love the world. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan tetapi juga mengasihi dunia. Many people, they love the world more than they love Jesus. Banyak orang mereka mencintai dunia ini melebihi Tuhan Yesus. Many people love the money more than they love Jesus. Banyak orang lebih mencintai uang daripada Tuhan Yesus. This is the sinful nature of human beings. Ini adalah sifat dasar manusia yang berdosa. Most of us here, elderly folks, our senior citizen, we are parents and we are grandparents. Kita kebanyakan di sini warga senior, kita ini adalah kakek nenek dan juga kita adalah orang tua juga, papa mama. My elderly sister here, you have given birth to children and your grandmother of children. When you give birth to the first child, what did you notice the baby do? Jadi buat semua saudara-saudaraku di sini yang seumuran dengan saya, di mana kita punya anak dan punya cucu, ketika kita melahirkan anak pertama, apa yang pertama kita amati dari anak itu? When the baby is born, straight away he want to grab. Ketika anak itu begitu lahir, yang pertama dilakukan dia pengen pegang. They never let go. Dia nggak mau melepaskan, membuka tangannya begini. All the baby will grab. Semua bayi itu pegang. The Bible says, naked as we come from our mother's womb, naked shall we return to dust. Alkitab berkata, dengan telanjang kita datang ke dunia ini, dengan telanjang juga kita kembali ke tanah. And that's why we must be a good steward. If God has so blessed us, we know that every good thing comes from above. Itu sebabnya kita harus menjadi pengelola yang setia, pengelola yang baik. Kita harus selalu menyadari kalau kita diberkati secara berkelimpahan, kita ingat semua ini datangnya dari atas. When Solomon built the kingdom of the temple, Ketika Salomo membangun bait suci, he has a lot of things that people bring for him to build the temple together. dia memiliki begitu banyak hal karena banyak orang memberikan persembahan untuk membangun bait suci itu. And he recognized that every good thing comes from God. Dan dia menyadari bahwa semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Likewise, all that we have comes from God. Demikian juga halnya dengan kita, semua yang kita punya itu datangnya dari Tuhan. And that's why as we continue to walk with Jesus, we must set our heart right. Itu sebabnya sementara kita berjalan dengan Tuhan Yesus, harus menjaga hati kita itu benar. Never let anything take the place of Jesus in your heart. Jangan biarkan hal apapun yang mengambil tempat di hatimu kecuali Tuhan Yesus. Coming back to the man, when Jesus said, "You go and sell and give the poor," he was very sad. The Bible says he walked away. Kembali kepada anak muda yang kaya tadi, ketika Tuhan Yesus berkata, "Pergi dan jualah semua hartamu," Alkitab berkata, dia sangat sedih dan dia pergi meninggalkan And Yesus. that's the end of the story of the man. We never read about him in the Bible. Dan itu adalah cerita akhir dari anak muda yang kaya itu, dan kita tidak pernah mendengar cerita dia lagi di Alkitab. He wants two things. Dia mau dua hal. He wants eternal life. Dia mau hidup kekal. He wants the wealth of the world. Dia mau kekayaan dunia ini. Bible says, if you have love for the world, then the love of Father is not in you. Alkitab berkata, kalau engkau mencintai dunia ini dengan ada apa yang ada di dalamnya, kasih akan Bapa tidak ada di hatimu. Perhaps one day the Lord may put us into test where we have to make a decision whether to obey Him or to just turn a deaf ear to what He's saying to us.
Kemungkinan suatu hari Tuhan akan membawa kita di dalam sebuah ujian. Apakah kita mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia ini? We got to hear when we listen to what God is saying, it's always good to obey, so that we know that we are pleasing the Father. Setiap kali kita mendengar dari Tuhan adalah baik kalau kita taat supaya kita bisa menyenangkan Bapa. I learned a lesson. Saya belajar dari pelajaran ini. One of those days, the Lord told me to give something to one of the pastors. Suatu hari Tuhan beritahu saya untuk menabur, memberi sesuatu kepada pendeta, To give some money. memberi beberapa uang. But I know that man. Tapi saya tahu pendeta itu. I don't want to give to him. Saya tidak mau memberi buat dia. I cannot eat, and I was troubled by the Spirit of God. Dan akhirnya saya nggak bisa makan. Hati saya terganggu oleh roh. And I said, Lord, forgive me. Next time when you tell me something, I will, even I don't like, I will do it. Dan kemudian saya berkata, Tuhan ampuni saya. Lain kali ketika Engkau menyuruh saya, walaupun saya tidak suka, saya akan lakukan. It could be that man was praying for a breakthrough, financial breakthrough. Bisa saja hamba Tuhan itu berdoa untuk terobosan keuangan. And God wants to answer the prayer, but I stopped. Tuhan mau menjawab doanya melalui saya, tapi saya menghentikannya. We all can come to a place where God will put us to test, obedient. Semua kita bisa berada di sebuah tempat di mana Tuhan sedang menguji ketaatan kita. And second thing we can learn from this passage of scripture is that found in verse 24. Yang kedua yang kita belajar dari perikop ini adalah ayat 24. Is that our mouth reveals our personality. Di mana di sini dikatakan mulut kita menunjukkan kepribadian kita. Verse 24 says, put away deception from your mouth. That means all lies. Then it says, put away all deception from your mouth. Keep your lip from perverse speech. Dia berkata, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Artinya jangan ada dusta di antara kita. Our mouth reveals our personality. Mulut kita menunjukkan kepribadian kita. Sometimes we say, it's okay like children, no? I used to correct people. Now, sometimes when they become naughty, the grandchildren, I think the grandmother, grandfather, they use it. Then they said, you don't behave, I'll call the police to catch you. Then when the police said, the police will catch you, the police will catch you. This is a lie. Kadang-kadang kita berpikir nggak apa-apa gitu ya. Kalau untuk anak-anak, sebagai contoh, kita berkata, kamu baik-baik ya. Jangan bandel ya. Kalau kau bandel nanti dipanggil polisi, tangkap kamu loh. Nah, kita berpikir seperti itu, padahal itu kebohongan. And you also create fear in the innocent child. Tetapi di hal yang sama, kita juga menciptakan ketakutan di anak yang tidak berdosa itu. And sometimes when we talk among ourselves, we also tell lies. Kadang-kadang di antara kita pun sementara kita ngobrol, kita juga mengucapkan kebohongan. And that's why we have to, like the psalmist said, search me, O God, and know my heart today. Itulah sebabnya perlu kita berkata seperti pemazmur berkata, Tuhan, selidiki hatiku, ujilah aku. See if there's any wicked way in me. Coba lihat apakah ada jalan yang jahat padaku. As a pastor for 46, coming to 47 years, Sebagai gembala selama 46, jalan 47 tahun sekarang jadi gembala. I always ask the Lord to forgive me and search my heart. Selalu saya meminta kepada Tuhan untuk mengampuniku dan menyelidiki hatiku. I practice this before I sleep. Saya mempraktekkan ini sebelum saya tidur. I ask God to search my heart. I say, Lord, forgive me if there's sin in my life. Saya berkata, Tuhan ampuni aku kalau ada dosa di hidupku. I want to rest assured if I don't wake up to see the sun shining, I will see the Son of God in heaven. Hallelujah. Saya mau supaya ketika saya tidur, saya itu benar. Kalau saya supaya besok saya bangun, saya melihat matahari lagi. Kalau saya tidak bangun lagi, saya bangun melihat mataharinya Tuhan, terang yang dari Tuhan. Amin. Amin. This is what I practice. Inilah yang saya praktekkan. Many people sleep, they don't wake up the next day. Banyak orang tidur, tidak bangun di hari berikutnya. And that's why it is always good to search your heart and get right with God before we go to bed. Itulah sebabnya sangat baik sebelum tidur
bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Isaiah, when he saw the glory of God, Yesaya ketika melihat kemuliaan Tuhan, he said, "Woe to me, a man of unclean lips." dia berkata, terkutuklah aku karena aku najis bibir. We use this lip to praise God. Kita menggunakan bibir ini memuji Tuhan, We use this lip to curse men. tapi kita gunakan bibir yang sama mengutuki orang. And that's why when Isaiah saw the holiness, the glory of God, he said, "Woe unto me, a man of unclean lips." Itu sebabnya ketika Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, dia berkata, terkutuklah aku karena aku ini najis bibir. We are not perfected yet, but we are being perfected. Kita belum sempurna, tapi kita dalam proses penyempurnaan. Being transformed from glory to glory into the image of Christ. Kita sedang ditransformasi dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai menjadi seperti Kristus. And that's what we must do. Align our life according to the word of God. Itu sebabnya kita harus menyelaraskan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. And we need to learn how to walk in righteousness, in holiness. Dan kita harus belajar bagaimana berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. The first sign of an ungodly person is their mouth, that perverse mouth. Tanda pertama melihat orang yang tidak kudus dari perkataan mereka. When I was not a Christian yet, Ketika saya sebelum menjadi Kristen, you never want to sit beside me. engkau tidak akan mau duduk di sebelah saya. Because every three word I will use so much vulgarity. Your ancestor all will be cursed, and also all the vulgarity, all the F word I will use on you. Karena dalam setiap kata saya akan menggunakan kata-kata yang sangat kotor, bahkan nenek moyangmu pun ikut dikutukin oleh perkataan saya. When you sit with me, I open my mouth, you run. Jadi kalau duduk bersamaku nggak akan lama, pasti akan lari. But when I become a Christian, Tetapi ketika saya menjadi Kristen, by the grace of God, dalam anugerah Tuhan, 47 years coming, no vulgar word come out. sudah mau 47 tahun sekarang, nggak pernah lagi keluar perkataan kotor dari mulut saya. And now when I sit outside at those restaurant, makan or coffee shop, when people use vulgar word, I feel very uncomfortable. Sekarang kalau saya duduk di rumah makan dan mulai dengar orang menggunakan kata-kata kotor, saya sudah nggak nyaman mendengarnya. I want to walk away. Saya mau pergi. Because the Bible says, when you are in Christ Jesus, all things pass away, all things become new. Karena Alkitab berkata, ketika engkau ada dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. So, as you walk your journey with God, every day you will become better. Jadi sementara engkau berjalan bersama Tuhan, setiap hari hidupmu lebih baik. Today you must be better than yesterday. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Tomorrow you must be better than today. Besok harus lebih baik dari hari ini. And that's how we progress in our walk with God. Begitulah kita mengalami kemajuan dalam perjalanan kita dengan Tuhan. We need to ask the Lord to help us. Kita harus meminta kepada Tuhan untuk menolong kita. Because our change is not by the efforts of man. Because our change, not our transformation. Karena perubahan kita, karena transformasi kita bukan karena kekuatan manusia. It's not your will. Bukan kehendak kita. It's not your strength. Bukan kekuatan kita. It's the Holy Spirit that works within you. Tetapi Roh Kuduslah yang bekerja di dalam kita, yang membawa perubahan dan transformasi itu. And that's why we are being changed through the work and the power of the Holy Spirit. Itu sebabnya kita diubahkan melalui pekerjaan dan kuasa Roh Kudus. If a person in the church for many years and still a lot of vulgarity, you got to bring him to prayer room and pray for the person. Kalau ada orang sudah di gereja puluhan tahun tapi masih mengucapkan perkataan kotor, harus bawa dia ke kamar doa untuk doa pelepasan. You got to ask you, are you born again? Kita harus tanya dia, kamu udah lahir baru belum? The man could only have a form of religion. He has religion but he has no God. Mungkin orang itu hanya memeluk agama tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Remember, I said religion cannot save you. Ingat, tadi saya berkata agama tidak bisa menyelamatkanmu. Only your relationship with God. Hanya hubunganmu dengan Tuhan. And that's why Jesus loved to bring us all together again. Itulah sebabnya kasih Tuhanlah yang menyatukan kita. In the prayer of Jesus in John chapter 17, Di dalam doanya Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17. he said, Father, I pray for this. Tuhan Yesus berkata, Bapa, aku berdoa untuk ini.
I would have them to be with me so that they may see my glory. Supaya mereka bersama-sama dengan aku, supaya mereka melihat kemuliaanku. Before he went to the cross, he prayed for all of us. Sebelum dia naik ke salib, dia berdoa untuk setiap kita. He wants us to be one as he and the Father both are one. Dia mau supaya kita menjadi satu sebagaimana Bapa adalah satu. And he said that I want to bring them to be with me so that they may behold my glory. Tuhan Yesus berkata, aku mau membawa mereka menjadi satu supaya mereka ada di dalam And kemuliaanku. even before that, much earlier, he said that it is good for me to go. Bahkan jauh sebelum itu Tuhan Yesus sudah berkata, adalah lebih baik bagimu bila aku pergi. He was preparing the people way ahead of time. Jadi Tuhan Yesus itu mempersiapkan umatnya atau murid-muridnya jauh-jauh hari sebelumnya. He said, it's good for me to go and prepare a place for you. Dan dia berkata, adalah lebih bagus bagimu kalau aku pergi supaya bisa mempersiapkan tempat bagimu. And if I go and prepare a place, I'll surely come back to bring you to be with me, so that where I am, you may also be. Dia bilang supaya lain kali aku datang menjemput kamu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. And therefore, my elderly brother, my sister, it's a joy when the Lord's trumpet sound and bring us home. Itulah sebabnya buat saudara-saudaraku, khususnya yang sudah warga senior ini, adalah sebuah sukacita ketika sangkakala itu berbunyi dan dia datang menjemput I kita. always want to prepare myself, prepare the elderly brother, sister. I say, they've got nothing to be fearful. Saya mau mempersiapkan hati saya, dan saya mau semua saudara-saudaraku di sini, warga senior, mari persiapkanlah hidupmu. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Heaven and earth is separated by one spring door, like the cowboy flip, when you push over the door open. Jadi surga dan bumi itu hanya dipisahkan satu pintu, di mana itu pintu otomatis yang bisa didorong. When we pass over, we just go over the other side. Ketika kita meninggal, kita hanya pindah ke alam satunya. And therefore, there's nothing to be fearful. Karena itu tidak ada yang perlu ditakutkan. And even before we go over, the Lord will send the angel to usher us. Bahkan sebelum kita pergi, Tuhan sudah mengirim malaikat untuk menjemput kita. I'm talking with experience. Saya berbicara berdasarkan pengalaman. One of our member, the father was a contractor, rich man, and he got leukemia. Ini pengalaman dari salah satu anggota gereja kami. Dia ini orang kaya, tapi dia punya leukemia, kekurangan darah. So when we pray, he received the Lord and he was happy. There was no more fear of dying. Dan kemudian ketika kami berdoa, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dan kemudian dia sudah tidak takut lagi mati. But one day in the middle of the night, I received a call, said, come and pray for him. He's so scared of dying. He was screaming, I don't want to die, I don't want to die, in the middle of the night. Dan pada suatu hari di tengah malam, dia telepon saya, dia teriak-teriak. Dia berkata, tolong doakan aku tidak mau mati, aku tidak mau mati. I went to visit him. Saya pergi mengunjungi dia. I told my members, the doctors, Saya beritahu kepada jemaat yang lain, kepada putri-putrinya. I said, I'm not going to pray for healing for your father. Saya berkata, aku tidak akan berdoa untuk kesembuhan bagi bapamu. I will pray that God will open his eyes to see heaven. Aku berdoa supaya Tuhan membuka matanya supaya melihat surga. I say, when the Lord opened his eyes to see the glory, he wouldn't want to stay anymore. Ketika Tuhan membuka matanya dan melihat kemuliaan Tuhan, dia nggak akan mau tinggal tetap lagi di bumi. So when I left home, Jadi ketika saya pulang ke rumah, 3 angels came. 3 malaikat datang. How do I know that? Bagaimana saya tahu 3 malaikat itu datang? The next morning, he woke up. Pagi berikutnya ketika dia bangun, He called all the grandchildren, all the daughter and son to come back to his home. dia panggil anak-anaknya laki-laki dan perempuan dan cucu-cucunya pulang ke rumah. And he says, last night when pastor prayed, Dia berkata, tadi malam setelah pendeta berdoa, when pastor left the room, ketika pendeta meninggalkan ruangan, 3 angels came for me. 3 malaikat datang kepada saya. He said, I told the angel, wait. Dan saya berkata kepada malaikat itu, tunggu.
I want to talk to all my family members. Saya mau bicara dulu kepada semua anggota keluargaku. So on the day, Jadi pada hari itu, that's his routine. After lunch, he will go and take a nap. rutinitasnya dia biasanya setelah makan siang tidur. 3 o'clock, the maid will prepare coffee and tea break for him, and he will come out from his room and eat. Biasanya jam 3 sore dia keluar dari kamar. Biasanya mbak di rumah sudah siapkan kue dan kopi untuk dia ngopi sore itu. But when he didn't come out, Tetapi ketika dia tidak keluar, the maid went to call him in the room, mbak itu masuk ke kamarnya dan memanggil dia di ruangannya. and he didn't answer. Dan dia tidak menjawab. So the maid went and to shake him up, say, "Sir, sir." Dan kemudian mbak itu membangunkan dia dan memanggil namanya, Pak, Pak, Pak. But the body was cold. Tetapi tubuhnya sudah dingin. He slept into eternity. Hallelujah. Dia tidur untuk kekekalan. Haleluya. There was no more fear. Tidak ada lagi ketakutan. Angel came for him. Malaikat datang untuk dia. Likewise, when our time comes, Demikian juga ketika waktu kita tiba, come closer to home. My own mother, datang ke rumah, kita. Oh, aku akan lebih dekat dengan mamaku. my mother went over to the other side at the age of 92. Mama saya pergi ke surga pada usia 82 tahun. The night before she died in the morning, that means the previous night, she told the maid, Mama saya itu meninggal di pagi hari, tapi malam sebelum dia meninggal, dia bilang sama mbak, she told the maid, say, "Ama go, Ama go." dia beritahu kepada mbak ini, Ama akan pergi. The maid doesn't know what she's saying. Dan itu si mbak itu nggak ngerti ini Ama bilang apa yang dia maksudkan. My mother routine is wake up in the morning, take breakfast, Rutinitas mama saya setiap pagi bangun sarapan then take the medicine, dan kemudian minum obat. then will just sit down in the chair on the table, you just sit there and relax. Dan biasanya dia duduk di kursi, di meja itu dan santai. But on that morning, after she relax a while, she just put her head on the table and just go. Tapi pagi itu setelah sarapan, dia taruh kepalanya di meja makan itu dan pergi. She knows. Dia tahu. That's why the previous night, she told the maid, "Ama go." Itu sebabnya di malam sebelumnya dia beritahu mbak di rumah itu, Ama akan pergi. When the time comes, the Lord will prepare our heart. Ketika waktunya tiba, Tuhan mempersiapkan hati kita. We must not be afraid. Kita jangan takut. This place is not our home. We are just passing through. Tempat ini bukan rumah kita, kita hanya numpang lewat. We are citizens of heaven, dwelling on earth, just like a tourist passing through. Kita ini adalah warga negara surga, tinggal di bumi seperti turis numpang lewat. Where we come from, we will go back. Dari mana kita berasal, ke sanalah kita pulang. Let us rejoice. Mari kita bersukacita. Paul said, "I'm confused. I would rather be absent in the body and be present with God." You see, because he saw the glory of heaven, he wants to be there. He don't want to be on earth. Paulus berkata, aku ini bingung sebenarnya. Apakah aku mau tetap tinggal di bumi ini atau aku pulang ke sana? Karena apa? Ketika dia melihat kemuliaan, dia pengen pulang di sana. The Lord brought him up to the third heaven, and he saw the glory. He saw Jesus. Karena Tuhan membawa Paulus ke surga tingkat ketiga dan melihat Tuhan Yesus, melihat kemuliaan. And then he said, it is only good for him to be here because of the church pastoring. Dan dia berkata adalah baik untuk masih ada di dalam tubuh ini oleh karena menggembalakan gereja. Then he also said, for me to live now is for Christ, to die is gain. Jadi dia berkata, bagiku hidup adalah bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Then he said, the life that I now live, I live by faith in the Son of God who loved me and gave his life for me. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Likewise, we must have this mindset. The life that I now live is no longer I who live, but Christ lives in me. Sama halnya juga dengan kita, bahwa kita harus mengerti bahwa hidup yang kita hidupi sekarang dalam daging
bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. And then we must learn how to number our days. The Bible says, learn to number your days. Dan kita juga harus belajar menghitung hari-hari, karena Alkitab berkata, hitunglah hari-harimu. Every day we live. The Bible says the lifespan of mankind is 60, 3 score plus 10. I mean 60 or 70. 70 or 90. No, according to the Bible, 3 score plus 10. Jadi 3 score is 60. 1 score is ya, di Alkitab ini ada beberapa dikatakan, ada yang berkata hidup manusia itu sebenarnya cuma 60 sampai 70. you see, some perhaps will live even longer. Ya, tapi memang ada beberapa orang bisa hidup lebih lama. I am already 75, coming to 76. Saya sudah 75, jalan 76. I say, Lord, I thank you that you fulfill your promise in my life. Saya berkata, Tuhan, terima kasih bahwa Engkau menggenapi janjimu dalam hidupku. I live beyond 3 score plus 10. Saya sudah menghidupi lebih dari 10 tahun dari yang ditentukan itu. I say, Lord, you give me grace, give me strength. I will still take the mountain at the age of 80 years old. Saya berkata, Tuhan, berikan saya anugerah, berikan saya kesehatan, supaya bisa tetap naik gunung di usia 80 tahun. And at this, my last lap is running. I'm running my last lap. I want to do what God put in my heart. Jadi di dalam putaran usia sekarang ini, saya tetap masih mau berlari, karena saya mau melakukan apa yang Tuhan taruh di hatiku. So that when my day comes, when I see the Lord, I say, Lord, I fought a good fight. I finished the race. Supaya ketika waktunya saya bertemu Tuhan, saya melihat Tuhan, saya berkata, Tuhan, aku sudah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. So to my elderly sisters and my brothers in Christ, let's look forward. When the trumpet sound, yonder we will be there. Jadi saya mau beritahu kepada saudara-saudariku yang warga senior di sini, saya mau beritahu bahwa ketika sangkakala itu berbunyi, maka kita akan ada di sana. Let us realign our walk, our heart, our love to God. Mari selaraskan hidup kita, perjalanan kita dengan Tuhan. The third thing we learn from the passage of scripture here, Yang ketiga yang kita pelajari dari perikop firman ini, in verse 25 to 27, di ayat 25 sampai 27. this reveals that our eyes reveals our delight. Dan di sini menunjukkan penglihatan kita, menunjukkan kesukaan kita. The word of God says here, let your eye look forward, fix your gaze straight ahead. Di sini dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapanmu tetap ke muka. We must fix our eye on Jesus, the author and finisher of our faith. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus yang memulai perjalanan iman kita. In our walk with God, Di dalam perjalanan kita dengan Tuhan, don't look to the left or right. There are many things will try to distract us. jangan lihat kiri kanan karena banyak yang mau mengalihkan kita. Then he said, verse 26, make a level path for your feet and all your ways will be sure. That means we got to walk in righteousness. Dikatakan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu, artinya berjalan dalam kebenaran. The Bible says that we got to walk according to the will of God. Alkitab berkata kita harus berjalan dalam kehendak Tuhan. Then in verse 27 says, do not swerve to the right or to the left. Turn your feet away from evil. Dan di ayat 27 berkata, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Our eyes must be focused on Jesus. Mata kita harus fokus kepada Tuhan Yesus, Then we must walk in righteousness. dan kita harus berjalan dalam kebenaran. This is how we align or realign our life with God. Beginilah kita menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. We need to discipline ourselves Kita harus mendisiplinkan diri kita in the ways of the Lord. di jalan-jalannya Tuhan. So when the day comes for us to leave this earthly journey, Supaya ketika waktunya tiba, kita menyelesaikan perjalanan kita di bumi ini, we can rest assured kita bisa beristirahat dengan tenang. that when we are absent in our body, Supaya kita ketika kita meninggalkan tubuh ini, we will be present with the Lord. kita berada dengan Tuhan. And we must pray Dan kita harus berdoa as we see the events around the world.
Sementara kita melihat apa yang sedang terjadi di seluruh dunia ini, the stage has been set for the second coming of Christ. kita melihat segala sesuatu sedang dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. And even Jesus said, some of you may not even die during the second coming of Christ. Dan Tuhan Yesus berkata, bahkan beberapa di antaramu tidak mati sampai melihat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jesus can come anytime. Tuhan Yesus bisa datang kapan saja. Just like the parable of 10 virgins. Sama seperti perumpamaan 7 anak darah itu. 5 were wise, 5 foolish. 5 bodoh, 5 bijaksana. They never trimmed their oil lamp. Yang bodoh itu tidak membawa minyak cadangan. The Bible talks about when the bridegroom came and went in, they Dan were all left behind. Alkitab berkata ketika mempelai itu datang, yang 5 itu ketinggalan. We must live like the wise virgin. Hiduplah seperti 5 anak darah yang bijaksana itu. Always be ready for return of our Lord again. Selalu siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua. May the Lord add blessing to His word tonight. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya malam ini. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, I have given your word to your people. Bapa, saya sudah menyampaikan firman-Mu kepada umat-Mu. I pray especially for the elderly brothers and sisters. Saya berdoa khususnya buat saudara-saudariku yang keluarga senior. Strengthen their faith, their love for you. Kuatkan iman mereka dan kasih mereka kepadamu. Increase their wisdom and knowledge. Tambahkanlah hikmat dan juga pengetahuan. I pray that you will speak to them in dreams and in vision. Aku berdoa kiranya Kau berbicara kepada mereka dalam mimpi dan penglihatan. Give them assurance that they are walking in right relationship with you. Berikan kepastian bahwa mereka berjalan dalam kebenaran dengan-Mu. Lord, I pray for good health and protection upon their lives and their family. Bapakku berdoa untuk kesehatan yang baik untuk hidup mereka dan keluarga mereka. I pray for the rest of my brother and sister around here. Saya juga berdoa buat semua saudara-saudariku di tempat ini. Lord, you circumcise our heart. Mari Tuhan, ujilah hati kami, selidiki hati kami. Help us to walk in the fear of your name. Tolong kami berjalan dalam takut akan nama-Mu. Help us to love you more than the things of the world. Tolong kami untuk mengasihi Engkau lebih dari yang ada di dunia ini. Help us, O Lord, to put you as the priority in our life. Tolong kami Tuhan untuk membuat Engkau jadi prioritas dalam hidup kami. That we will not exchange you for anything. Supaya kami tidak menukar Engkau untuk apapun. Keep us on the right track with you. Mari terus jagai kami tetap di jalur-Mu. We give ourselves like a sacrifice on the brazen altar once again. Kami sekali lagi kami memberikan hidup kami sebagai korban persembahan di altar-Mu. We pray for the holy fire of your Holy Spirit to come and consume us as a living sacrifice. Kami berdoa biar api kudus-Mu, Roh Kudus, memenuhi kami. Burn away all the fear and dirt in our lives. Bakar semua ketakutan dan kotoran dalam hidup kami. Cleanse us and sanctify us with your word. Bersihkan kami dan kuduskan kami dengan firman-Mu. We give thanks and we bless you in Jesus' name. Kami bersyukur dan kami memberkati nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Sudah saatnya kita akan doa syafaat. Saya undang Ibu Ana Wicaksana untuk doa syafaat. Kita berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah memberikan pengarahan melalui firman-Mu kepada kami sekalian. Bapa, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tak dapat berjalan sendiri Tuhan, tapi Roh Kudus yang akan menolong kami. Roh Kudus yang Engkau telah berikan kepada kami akan berdiam dalam kehidupan kami dan akan memimpin kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan.
Engkau sendiri yang akan berbicara lebih jauh Tuhan. Karena kami yakin firman-Mu itu adalah firman yang hidup. Dan kehidupan itu dari Engkau asalnya. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Engkau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu lebih jauh Tuhan. Sehingga kami boleh menerimanya itu. Dan kami dipuaskan, dikenyangkan oleh firman-Mu itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati Tuhan pekerjaan-Mu di sini melalui Bapak Wijaya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau kirimkan jiwa-jiwa baru yang memerlukan Engkau. Dan Engkau akan mengubah kehidupan kami yang lama. Sehingga kami boleh berjalan selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Engkau mengasihi bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Engkau curahkan hujan keselamatan itu. Dan Engkau panggil jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Karena kami yakin Tuhan, Engkau tidak lama lagi akan datang kedua kali. Sebab itu persiapkan kami sekalian untuk berjumpa dengan Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah imam besar kami. Dan Engkaulah yang akan menjawab seluruh doa kami pada malam hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sudah saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya undang Bu Suhati untuk doa persembahan. Kami dalam surga, kami syukur pada malam ini kami sudah mendengarkan sabda Allah yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan untuk kerajaan Tuhan. Dan sudah tangan-tangan yang sudah memberikan sucikanlah dan kuduskanlah Tuhan. Kami akan memberikan persembahan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan memberi dengan penuh sukacita.
Semua makhluk di bumi di surga dengan siap hati dan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kembalikan ke Pak untuk pengumuman. Ya. Pertama mengucap terima kasih buat Pastor Ricky Ceng ya. Ini luar biasa loh. Dari luar negeri jauh-jauh sampai ke sini untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, hari ini diberkati firman Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Itu juga terima kasih buat Pastor John Herman ya. Ternyata benar-benar luar biasa ya. Jadi bukan omong abal-abal aja ya. Waduh, 45 negara ya. Lancar kan tadi ya. Ya, paling gak wetok sih lah ini. Gak ada penerjemahnya. Betul ya? Jadi ya ini namanya jadikan semua bangsa muridku. Kita nggak perlu harus di satu negara, tapi dimanapun Tuhan suruh ya kita jalan. Ini luar biasa. Berikan lagi kemuliaan buat Tuhan. Ya sekali lagi terima kasih buat Pastor Ricky Ceng, juga hambanya yang tadi kesaksian yang sangat luar biasa. Tujuannya tadi dari Malaysia ya tadi ya. Ya ini sangat mulia sekali, jauh-jauh juga dari Malaysia. Untuk apa tadi disuarakan? Untuk membangun ekonomi, memperkenalkan bahasa Mandarin yang sekarang lagi mau dipakai untuk jadi bahasa internasional. Ini sungguh mulia, terlebih lagi juga memuliakan nama Tuhan Yesus. Juga ini saya lihat hamba-hambanya ini ada yang wajah-wajah baru. Yang saya hafal cuma yang pelontos ini, yang agak-agak gundul ini saya hafal. Ya. Yang lainnya ada wajah-wajah baru yang menurut saya wah ini benar-benar luar biasa. Kiranya Tuhan terus akan memakai Pastor John Herman untuk membentuk hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa untuk dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat calon hamba-hamba Tuhan dan pasti jadi hamba Tuhan. Oke, pengumumannya buat lansia. Nanti jangan lupa Desember penuh dengan hari Natal. Ya, kalau saya ingat yang dulu Bendino Natalan sudah. Ya, tiap hari ya Natalan ya. Saya pernah pelayanan ngajak jemaat lansia setiap minggu 2 kali pelayanan. Nah, tapi di sini saya mengingatkan tetap jaga kesehatan, tetap fokus. Kita harus ada rasa iri kepada Pastor Ricky Ceng ya. Umur 76 ya masih kepingin olahraga, mau naik gunung, mau memberitakan firman Tuhan. Ini anak-anak muda ini waduh, apalagi di depan ini waduh olahraga jarang. Ya ini jadi panutan ya. Pastor Ceng ini bisa jadi panutan untuk kita ini lansia ini punya power. Punya power itu apa? Jaga kesehatan. Kita dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita pakai. Itu ya. Saya mengingatkan di bulan Desember ini benar banyak Natalan datang, tidak apa-apa untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi tetap jaga kondisi badan, banyak istirahat, jangan memaksakan ya. Oke, terus nanti pengumumannya di PDK Sivilia nanti Natalannya bareng sama GTI itu tanggal 21 Desember hari Minggu ya. Terus nanti awal minggu, awal bulan tanggal 5 Desember 5 Desember nanti kita semua diundang sama Yoga Pasuruan untuk memperingati Natal sekalian
buka PDCMC ya, yoga tergerak untuk buka persekutuan doa ya. Nanti biar tersusun rapi, biar enggak terjadi hal yang tidak diinginkan, tetap nanti daftar dulu. Yang daftar nanti dapat angkutan gratis, nggak usah bayar. Yaitu yang pertama. Terus kedua, yang hari ini datang nanti dapat kupon. Kupon itu nanti biar di sana nggak rame, itu untuk tukar souvenir sama berhak untuk dapat door prize. Ya, nanti yang belum dapat ya nanti masih ada minggu depan. Kalau sudah minggu depan nggak datang ya berarti saya anggap tidak ikut. Tapi nanti tetap daftar ya. Oke ya, paham ya? Tidak ada pertanyaan ya. Oke, kita akhiri pada hari ini. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Sekali lagi terima kasih buat Pastor John Norman, kiranya terus memberikan luar biasa buat komunitas kami untuk terus mempersiapkan komunitas kami, terutama kaum senior ini untuk mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Tidak ada rasa ketakutan lagi. Sekali lagi juga terima kasih buat Pastor Ceng, juga hambanya dari Malaysia. Kiranya Tuhan memberkati. Praise the Lord. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini kiranya menjadi berkat yang terindah untuk kita bawa pulang, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terkhusus kita kaum lansia tidak usah takut lagi untuk kita dipanggil atau menghadap Tuhan, karena kita sudah intim sama Tuhan, kita sudah fokus sama Tuhan, kita tinggalkan dunia, kita tidak ada hitung-hitungan sama Tuhan. Terlebih di hari usia ini kita fokuskan diri kita untuk Tuhan saja. Kiranya firman ini bawa pulang untuk jadi rema kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan di pada sore hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan, kiranya menjadi berkat yang sangat indah Tuhan untuk kita bawa pulang, untuk jadi rema kehidupan pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk mengingatkan kita semua Tuhan, kaum lansia Tuhan, kaum senior Tuhan, untuk tidak takut Tuhan akan kematian Tuhan, dan akan membawa setiap kita Tuhan terfokus sama Tuhan Yesus saja.
Tuhan, terkhusus saya berdoa Tuhan buat Pastor Ricky Cheng Tuhan, Engkau terus pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Di usianya yang senja Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa dahsyat Tuhan. Engkau berikan hikmat-hikmat dasar mulia darimu Tuhan. Dan terkhusus Tuhan, akan Kau menjadikan teladan, akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja. Tuhan, saya juga berdoa buat hambanya dari Malaysia Tuhan, yang kiranya Tuhan Kau terus pakai Tuhan untuk menjadi saksi kebenaran firman-Mu, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk mengasihi sesama Tuhan, dan memberkati sesamanya Tuhan. Tuhan, terkhusus juga saya berdoa buat Pastor John Nerman Tuhan, terus Engkau pakai dahsyat Tuhan, terus Engkau siapkan Tuhan hikmat-hikmat yang mulia untuk Pastor John Nerman Tuhan. Terlebih Tuhan, dalam pengembalaannya Tuhan, dalam mempersiapkan hamba-hamba-Mu yang muda ini Tuhan, untuk Kau pakai Tuhan menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan, calon hamba-hamba Tuhan ini Tuhan, Engkau berikan hikmat-hikmat Tuhan, Engkau jaga kesehatannya, Engkau lindungi, Engkau berkati Tuhan, dan terus Engkau pakai Tuhan menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa iman-Mu, angkat tangan-Mu dan tengadahkan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat firman dari Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Minta tolong untuk hambanya, dalam nama hambanya doakan. Ayo sapa bebas sudah ayo. Ayo. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat ibadah hari ini, buat firman Tuhan yang sangat berkati kami. Dan sebentar Tuhan kami akan menikmati berkat Tuhan. Makanan mari Tuhan sucikan, kuduskan oleh kuasa darah Yesus, sehingga menjadi kekuatan jasmani buat tubuh kami. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin.